Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad untuk menemui Allah. Dan di dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril dan diberikan kendaraan buraq. Dan ini di dalam sudut pandang syariat. Karena syariat itu tentang akal, maka semuanya menggunakan akal. Terkadang akal itu bisa saja merekayasa sosok Jibril itu seperti ini, sosok Muhammad itu seperti ini, dan sosok buraq itu seperti ini. Digambarkan malaikat Jibril bisa digambarkan, sosok buraq kendaraan Nabi Muhammad bisa digambarkan, sosok bes kuda sembrani yang bersayap, yang bisa terbang dan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Ini di dalam sudut pandang syariat. Karena saking jauhnya perjalanan, karena saking jauhnya berarti lama perjalanan tersebut yang harus ditempuh oleh Nabi Muhammad. Karena itu ditemani oleh malaikat Jibril, ditemani oleh sang kuda sembrani, yaitu buraq sebagai kendaraan. Di dalam sudut pandang syariat itu selesai. Selesai sampai di situ. Setelah ceritanya terdengar seperti itu, selesai sudah. Padahal itu sesungguhnya belumlah selesai. Kenapa? Bukankah di dalam Islam itu ada tingkatan, saudara dan saudariku? Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada makrifat. Berarti setelah cerita itu kita ketahui, kita dengar, berarti kan belum selesai. Sesungguhnya belumlah selesai. Justru perjalanan itu baru akan dimulai.
Tapi ketika kita menganggap itu selesai, ini tentang kesadaran kita masing-masing. Tapi kalau kita mau melanjutkan, memang ada tingkatannya. Ada tingkatan setelah syariat. Di dalam sudut pandang yang saya ketahui, entah itu apa namanya hakikat, apalah kita menyebutnya, terserah. Di dalam sudut pandang yang saya ketahui, sudut pandang saya, Muhammad itu nur, bukanlah sosok. Dan malaikat Jibril itu adalah mutmainnah yang bertempat di otak besar sebelah kanan kita, para manusia. Ini sebenarnya kalau di dalam sudut pandang yang saya ketahui dan yang saya alami di laku spiritual saya. Jelas Allah pun memerintahkan, kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Dan di dalam kalimat yang lain Allah mengatakan, aku itu lebih dekat daripada urat nadimu. Banyak sekali kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan kepada diri kita untuk mencarinya itu di dalam diri kita. Carilah aku dalam dirimu, dan jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Jika kau mencari aku keluar dari dirimu, sesungguhnya kamu tersesat semakin jauh. Ketika bicara Isra Mi'raj di dalam sudut pandang saya, itu ke dalam diri, tidak keluar diri. Apa yang dimaksud lapisan atau langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini lapisan yang ada di dalam diri kita. Ada 7 dimensi di dalam diri kita yang belum tersadari oleh kita. Di dalam diri kita, manusia, itu ada hati. Yang pertama. Yang kedua, di antara hati ada jantung. Dan di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada jinem atau angan-angan.
Di dalam angan-angan ada sukma. Dan di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa itulah ada aku atau hidup. Itulah lapisan, 7 lapisan yang ada di dalam misteri kegaiban di dalam diri. Lalu siapa yang masuk ke situ? Siapa yang bisa masuk ke situ? Siapa yang harus masuk ke situ? Ingat, kita punya saudara 4. Kita punya 4 bagian otak di kepala kita. Itu tempatnya saudara 4. Ada yang menyebutnya mutmainah, alu-amah, supiyah, amarah. Ada sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat tidak akan bisa bertemu dengan pancernya kalau tidak masuk ke dalam diri. Ini laku spiritual yang saya ketahui. Yang mungkin ada yang bilang inilah laku hakikat. Terserah apa mau orang menyebutnya. Mutmainah, amarah, alu-amah, dan supiyah itu harus masuk ke dalam hati. Ke dalam titik hidup, yaitu jantung, dan masuk ke kedalaman jantung yang harus melewati budi, yang harus melewati angan-angan, yang harus melewati sukma. Karena di alam kasukman apapun bisa terjadi. Tempat yang paling rawan. Karena di alam sukma kekuasaan masih terpisah. Karena harus melewati sukma. Setelah bisa melewati sukma, melewati rasa, baru bertemu dengan hidup. Aku, kata hidup, yang mungkin kita menyebutnya dengan sebutan yang kita ketahui. Lalu Muhammad, malaikat Jibril, dan Buraq ini mungkin sesuatu yang baru akan terdengar.
di telinga panjenengan. Muhammad itu adalah nur, cahaya yang ada di dalam diri, yang menghidupi, yang hidup. Karena bersama diri kita ini ada hidup dan ada yang hidup. Adanya yang hidup karena ada wujud yang bergerak menggerakkan yang hidup. Yang menggerakkan adalah yang hidup. Hidup itu hanya menghidupi saja. Yang menggerakkan adalah yang hidup, yaitu nafsu, saudara yang empat. Muhammad adalah cahaya hidup. Jibril adalah mutmainah, berarti amarah, alu-amah, supiah harus ikut bersama Jibril masuk ke dalam diri. Kalau di dalam bahasa spiritual ada titik cakra jantung. Disitulah mereka bersatu setelah melakukan perjalanan dari Baitul Ma'mur ke Baitul Muharram. Karena Baitul Ma'mur adalah kepala, ada di kepala. Jadi seluruh isi kepala itu harus dibawa masuk ke dalam, dijadikan satu, masuk ke dalam. Setelah bertemu di cakra jantung, mereka akan melanjutkan perjalanan untuk melewati budi, untuk melewati angan-angan, untuk melewati sukma, untuk melewati rasa, baru bisa bertemu dengan aku, kata hidup. Di sini tidak bisa memakai akal, tidak bisa membawa budi, tidak bisa membawa angan-angan, bahkan tidak bisa memakai rasa. Baru pancar bisa bertemu dengan Maha Suci hidup yang ada di dalam kedalaman di setiap diri kita. Di sini terlepas dari agama apapun kita, terlepas dari golongan apapun kita, terlepas dari suku bangsa apapun kita,
Tidak ada keterikatan ke dalam kelompok atau golongan tertentu manapun. Karena kenapa? Sudah jelas, ku ambil sebagian ruhku di titik awalnya untuk menghidupi wujud Adam. Nah, berarti Muhammad itu bagian dari Dat Maha Suci. Terserah kita menyebutnya apa, menyebutnya siapa. Ini berlaku untuk semua bangsa manusia. Di sini terlepas dari kelompok dan golongan. Karena itulah Allah mengatakan Muhammad itu nabi yang pertama dan yang terakhir. Berarti ketika yang pertama yang dimasukkan ke dalam wujud Adam, isinya Adam itu adalah Muhammad. Sampai ke kita sekarang, isinya adalah Muhammad yang masih terhalang oleh saudara empat. Nafsu baik, nafsu buruk, nafsu diam, nafsu ngambang, ragu. Itulah yang menjadi penghalang. Bagian dari rohnya untuk bisa menemuinya kembali. Jadi yang intinya di dalam sudut pandang hakikat, Isra Mi'raj itu bukan perjalanan wujud semata, tapi perjalanan 5 ruh yang diantar oleh wujud. Jadi Muhammad adalah nur, Jibril adalah mutmainah, dan Buraq adalah wujud sebagai kendaraan 5 ruh tersebut. Kenapa wujud disebutkan sebagai kendaraan? Karena kalau kendaraannya tidak diam, 5 ruh tidak bisa dan tidak mau melakukan perjalanan. Karena mereka punya tugas yang berbeda-beda. Api bersifat panas, air bersifat ini, angin bersifat itu, tanah bersifat yang lain. Ketika wujud diam, dengan pengetahuan yang memadai di tingkatan tersebut, tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini sudut pandang saya, ini pengalaman saya, dan ini yang saya alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.